Sekarang kita masuk ke dalam monosakarida. Monosakarida terdiri dari yang karbonnya cuma 3, karbonnya 4, karbonnya 5, karbonnya ada 6. Ya, kita ambil contoh dulu di yang karbonnya 3 yang paling sederhana. Ya, jika karbonnya 3 dibagi lagi menjadi yang gugusnya aldehida atau gugusnya keton. Jika dia gugusnya aldehida, maka namanya adalah aldehida aldo, C-nya 3, triosa. Oke. Kalau keton, maka ketol, C-nya 3, triosa. Seperti itu nama grupnya. Contoh dari molekulnya adalah gliseraldehida. Jadi kita lihat di sini ada gugus aldehidanya. Kemudian ada 3 karbon. Oke. Di sini juga gugus ketonnya ada di sini di tengah-tengah ya. Kemudian terdiri dari 3 karbon. Sekarang kita pertama-tama harus memberikan nomor kepada karbon. Jadi ketika kita memberikan nomor, mulai dari gugus yang rankingnya paling atas. Jadi jangan meskipun ini punya gugus hidroksi, ini aldehid, maka aldehid yang menang. Maka di sini adalah 1, 2, 3 karbonnya. Sama ketotriosa paling dekat dengan ketonnya. Ya, jangan mengandalkan hidroksinya. Jadi karena ini dari atas atau dari bawah sama saja. 1, 2, 3. Kita coba latihan lagi di C4, C5, dan C6. Sama ya, kita lihat dulu gugus aldehidanya. Gugus aldehida ada di atas, maka ini jadi 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita lihat yang keton. Kita jangan memberikan nama dari yang paling jauh dari keton. Jadi harus yang paling dekat dengan keton. Sehingga ini 1, 2, 3, 4. Jangan 1, 2, 3, 4 ya. Sama, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah kita belajar tentang pemberian nomor, sekarang kita lihat asimetrik karbon atom. Jadi di sini kalau kita lihat dari strukturnya, maka terdapat asimetrik karbon atom. Di aldehida, maka terlihat di sini ada asimetrik karbon atom. Sehingga ada kemungkinan gliseraldehida ini bisa D atau bisa R atau bisa S. Tetapi kalau kita lihat dari struktur keton, ini bukan asimetrik karbon atom karena ada ikatan rangkap. Ini nggak bisa karena hanya 2, C-nya di sini juga hanya 2. Jadi dia sini tidak punya asimetrik karbon atom. Mari kita pelajari dulu yang gliseraldehida. Jadi, untuk mengetahui dia R atau S, maka kita buat seperti ini. OH dan H adalah yang menghadap ke kita. Berarti sisanya ini yang menghadap ke belakang. Oke. Tentu kita harus seperti biasa memberikan nomor. Ini pasti nomor 4. Ya. Yang ini pasti nomor 1. Sekarang saya ada pilihan COH dan C double O. Berarti ini 2 O-nya kan? Berarti ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke. Sekarang berdasarkan gambar ini ya, jadi kita harus membayangkan, maka akan terjadi perputaran R atau S nih. C berarti C di sini, ini hadap ke sini. 2 berarti akan ke 1. 1 akan ke 2, 1 akan ke 2, 2 akan ke 3. Jadi dia, kalau kalian bayangkan nanti dia akan membentuk searah jarum jam. Sehingga ini adalah R. Ya. Untuk struktur yang ini adalah R.
bukan S. Nah, setelah kita tahu dia adalah R, maka kita ada ininya, pendampingnya. Jika R, maka di dalam struktur kita tulis sebagai D. Kalau dia bentuknya S atau tidak searah jarum jam, maka kita tulis sebagai L atau left. Ya, biasanya kita ingat sebagai left. Oke, kalau ini berarti nanti di dalam struktur saya harus tambahkan D gliseraldehida untuk struktur yang ini. Oke. Nah, sekarang cara paling mudah untuk mengetahui dia itu adalah D atau L adalah berdasarkan karbon N-1. Apa maksudnya karbon N-1? Jika karbon N-1 OH-nya ada di kanan, ya seperti ini, maka dia adalah D atau R. Kalau OH-nya ada di kiri, maka dia adalah L atau S. Ya. Jadi kita lihat di sini C1, 2, 3, 4. Berarti N-1-nya adalah 3, C3. Maka kita blok C3. Ya. Kita lihat di ini 5, berarti N-1 4 di C4 sini. Oke, kemudian di sini adalah di C5. Jika OH-nya semua ada di kanan, maka dia adalah tipe D. Oke. Kenapa saya hanya memberikan contoh tipe D? Karena secara alamiah, ya, monosakarida itu bentuknya adalah D, bukan L. Tapi bisa menjadi L atau kita bisa menghasilkan sintesis monosakarida dengan struktur yang L. Mari kita lihat yang untuk yang keton. Sama yang dilihat adalah CN-1. Jadi kalau itu berarti di sini C-1. Ya, semua yang di sini adalah tipe D. Karena OH-nya ada di kanan. Seperti itu. Oke, sekarang udah mengerti untuk yang aplikasi D dan L. Saya akan memberikan contoh tentang glukosa. Ini adalah glukosa. D-glukosa dapat diserap oleh tubuh menjadi energi. Ada kalorinya. Tetapi kalau L-glukosa tidak dapat dikenali oleh tubuh, sehingga dia dikenal sebagai low calorie sweetener, meskipun rasanya juga manis seperti glukosa. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kira-kira ada berapa jenis monosakarida yang ada. Jika gliseraldehida, kita lihat ya, ada C3. C3 dibagi menjadi aldo, triosa, dan ketotriosa. Kemudian ada C4, ada C5, ada C6. Ini lanjut lagi, aldo, tetrosa, keto, aldo, keto, aldo, keto. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang kira-kira ada berapa peluangnya. Jadi kalau di sini kita sudah tahu nih ada dua, yaitu D gliseraldehida dan L gliseraldehida. Ya. Maka di sini ada dua. Sedangkan kalau keton, ya. Kalau keton ini cuma ada satu. Karena dia tidak ada pilihan D dan L-nya. Maka ada satu jenis. Setelah itu menjadi C4.
Di C4 ini kita bisa lihat bahwa di sini ada peluang lagi, ada 2 kali lagi. Boleh hanya di sebelah sini, OH-nya di sebelah sini, boleh OH-nya sebelah sini. Oke, maka untuk aldo, untuk yang C4, aldo tetrosa, dia ada 4 jenis, ya. 2 di sini, oke, kemudian di sini juga ada 2 kan. Jadi 2 jadi 4. Sedangkan untuk yang C4 dari keton, dia hanya ada di ini sama, berarti hanya di sini ya. Oke, maka dia cuma ada 2. Kemudian untuk yang C5, kita lihat di sini 1, oke, 2, 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Ini ada 8. Sedangkan keton ada di sini ada 2 kali, di sini ada 2 kali, maka di sini ada 4. Kemudian di sini, di sini dulu ya, yang aldo dulu. Ini bisa 2 kali, ada 2 jenis ya, OH di sini dan OH di sini. Ini 2 jenis, bisa 2 jenis. Ini juga bisa 2 jenis. 2 kali 2 kali 2, 8 kali 2, 16. Yang terakhir, maka di sini boleh 2 kali, ini boleh 2 kali, ini boleh 2 kali, maka 8. Kita totalkan, maka itulah jumlah monosakarida yang ada. Nanti kalian hitung sendiri ya untuk itu.